pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita jauh melakukan setiap aktivitas pekerjaan kita, ada baiknya kita sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, Engkau baik dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang baru yang telah Kau berikan Tuhan. Kami percaya ada berkat yang baru juga Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Dalam setiap pekerjaan kami percaya Engkau selalu buat berhasil. Engkau sertai, Engkau lindungi, bahkan Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami Tuhan, hati kami sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Roh Kudus, Engkau urapi kami, setiap yang mendengarkan, bahkan setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan tersampaikan dengan baik, bahkan firman-Mu boleh dimengerti oleh setiap sidang jemaat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kita tidak asing lagi dengan mendengarkan kata iman timbul dari pendengaran. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini yaitu iman timbul dari pendengaran. Berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, iman kita percaya hanya kepada Yesus. Nah, kita juga sering mendengarkan tentang hal iman. Pertanyaannya, sebesar apakah iman Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan hingga sampai sekarang, apakah masih ada iman itu? Tanya dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita, masih adakah iman dalam diriku? Cross check setiap kehidupan kita, bahwa sebenarnya kita harus mengoreksi setiap kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita supaya hidup kita semakin lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita harus mempertanyakan diri kita, masih adakah iman dalam kehidupan saya? Masih adakah iman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh sebab itu kita mau membaca firman tersebut. Firman di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman timbul dari pendengaran. Hal ini tidak asing lagi bagi kita. Hal ini yang sering diucapkan, sering disampaikan oleh setiap para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini, seringkali terjadi dalam hidup ini, iman itu tidak berfungsi. Ketika kita lemah, gak percaya kondisi kita bermasalah, ekonomi keluarga menurun, ketika posisi atau keadaan kita jatuh merosot ke bawah, bahkan iman kita mulai pudar, sampai hilang dan menjual iman kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang percaya. Saya juga kadang mengalaminya seperti itu. Iman saya pudar ketika situasi nggak baik, ketika situasi buruk. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk mendapat dan memulihkan kembali iman tersebut. Yang perlu kita lakukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengarkan firman Tuhan kemarin yang disampaikan oleh Bapak Gembala di situ menyampaikan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita mendapatkan Roh Kudus. Artinya, dari hal tersebut kita memiliki iman. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita sudah memiliki iman. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, murid-murid Tuhan Yesus pernah ditegur oleh Yesus, oleh gurunya, bermasalah tentang iman mereka. Di dalam kitab Matius, di situ nanti saudara baca, di situ kita dapatkan bahwa murid-murid gagal dalam pelayanannya. Di situ berbicara tentang perjalanan mereka, pelayanan mereka dalam mengusir setan, mengusir kuasa kegelapan.
Tapi kuasa kegelapan itu tidak mau lepas dari hal yang bersangkutan. Artinya mereka gagal. Nah, Tuhan Yesus langsung terus terang berkata kepada mereka, iman mereka itu kecil. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kalian memiliki iman sebiji sesawi saja, kalian dapat memindahkan gunung tersebut. Nah, dalam kehidupan kita ini perlu iman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perlu iman. Iman itu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Walau belum kita dapat, walaupun belum kita miliki, namun kita beriman, rasanya sangat bahagia dan ada damai sejahtera dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu milikilah iman, perbanyak mendengarkan firman. Kenapa Tuhan menciptakan dua telinga satu mulut? Saya pernah menyinggungnya di dalam khotbah Youth GBD Sejahtera Kajang, berbicara tentang dua telinga satu mulut. Itu artinya kita harus lebih banyak dengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, baik itu teguran, didikan, baik itu kata-kata berkat, itu harus yang kita dengar. Bukan hal-hal yang membawa kita semakin jatuh, semakin membuat iman kita hilang, bahkan menjual iman kita. Itu oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan dua telinga hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita jelas mendengarkan firman Tuhan, supaya benar-benar firman Tuhan itu kita dengar, kita masukkan dalam hati kita. Nah, Tuhan juga menciptakan satu mulut, yaitu hanya untuk memperkatakan firman. Pergunakan mulut ini hanya untuk berkatakan firman, supaya setiap orang yang mendengarkan perkataan kita, iman mereka dipulihkan kembali, iman mereka dibangkitkan kembali, supaya kita bersatu bersama-sama membawa setiap umat Tuhan semakin lebih beriman kepada Yesus. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk membangun kembali iman kita. Dengan kesimpulan yang saya akan bawakan, jadi iman timbul dari mendengarkan firman, dan firman itu bisa didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetap terus berjuang, tetap terus semangat, tetap terus beriman di dalam Tuhan. Sebab kita percaya hari ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang spesial bagi kita. Oleh sebab itu imani akan hal tersebut, walau belum kita dapatkan, tapi jika kita beriman, kita akan memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah terus kami selalu beriman kepadamu, berharap kepadamu, terus memperkatakan firman, terus mendengarkan firman, supaya kami boleh menjadi berkat, supaya sekeliling kami boleh imannya dipulihkan, dibangkitkan, bahkan semakin percaya kepadamu. Dan kami boleh menjadi berkat hanya untuk kemuliaan hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini berkati kami semua, pagi, siang, sore, hingga malam. Biar Allah yang memproteksi kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.